Kita lihat. Mengidentifikasi teorema Pythagoras. Kita lihat yang tadi, sisi yang tegak, sisi yang miring, ini yang sisi yang alas, sisi yang miring. Sisi miring ini adalah yang berhadapan dengan sudut ini, yang siku-siku, yang 90 derajat. Ya, ini yang berhadapan dengan sisi miring. Sisi miring itu berhadapan dengan sudut siku-siku. Tuh, ini ya, ini. Posisi yang ini. Yang ini. Itu yang pertama. Tadi disebutkan bahwa ini adalah sisi yang tegak. Misalkan ini A. Ini sisi alasnya, misalkan B. Ini sisi miringnya, misalkan C. Ya. Jika kita lihat pada karakteristik yang tadi, yang segitiga, karakteristik segitiga, siku-siku, apabila C sisi miring, dikatakan siku-siku itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak dengan sisi alas. Itu ya. Kemudian tadi bentuk segitiga siku-sikunya itu siku-sikunya menghadap ke sini ya posisinya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ibu ganti dengan, nah tadi yang begini kan, ini misalkan A ya, terus ini B, terus ini C. Nah sekarang bagaimana kalau yang bentuknya begini, ini P, ini Q, ini R. Yang mana yang dikatakan sisi miring? Ini pinter, ini sudah pasti di R. Variabel yang digunakan ini tidak hanya A, B, C. Ya. Kalian harus tahu dulu karakteristiknya, identifikasi ya tentang teorema Pythagoras pada segitiga. Jadi variabel yang digunakan tidak hanya A, B, C. Jadi jangan salah persepsi barangkali ya. A, B, C atau P, Q, R itu sama saja, hanya mengganti nama saja itu ya. Ini P, ini Q, ini R. Yang mana sisi miringnya? Sisi miringnya adalah R, karena berhadapan dengan siku-siku ini. Karena berhadapan dengan siku-siku. Ini sisi alas, ini sisi tegak. Tuh ya. Jadi walaupun posisi segitiga siku-siku tersebut mau berhadapan, mau arah kemana, kalian harus tahu yang mana yang dinamakan sisi miring. Huruf walaupun digonta-ganti ABC, PQR, KLM, PST misalkan ya, itu asal kalian tahu bentuknya yang mana yang disebut sisi miring. Itu. Kemudian nah, sekarang rumusnya Pythagoras ya. Kalau sudah tahu yang mana sisi miring, kemudian sisi tegak dan sisi alas, jika di sini ada sisi miringnya adalah A, kemudian sisi tegaknya adalah B, dan sisi alasnya adalah C, maka berlaku ya seperti tadi
Karakteristik di atas saya sudah dijelaskan. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jika kalian ingin mencari B kuadrat yang ini, itu sama dengan sisi miring A kuadrat dikurangi C kuadrat. Begitupun sebaliknya, apabila kalian ingin mencari C kuadrat, berarti sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, itu ya. Sampai situ udah paham ya? Untuk rumus Pitagoras. Nah, sekarang lihat. Sekarang jika segitiga siku-sikunya, ibu kasih nama. Ini segitiga A, B, C. Segitiga A, B, C. Sisi miringnya adalah AC. Ini, sisi miringnya AC. Sisi alasnya AB. Sisi tegaknya adalah BC. Tidak hanya menyebutkan A, B, C, tetapi sisinya sisi AC, AB, juga BC. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Kalau kalian sudah paham dari atas tadi, ya, yang bentuknya segitiga ABC begini juga sudah pasti bisa. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Berarti AC kuadrat, berarti ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Aduh, lumayan nih tulisannya. Tambah BC kuadrat. Nah, itu ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama kan seperti tadi ya. Nah, itu rumus Pitagoras. Kemudian, nah, sekarang kegunaannya untuk apa Pitagoras tersebut? Kita lihat. Pertama, menentukan diagonal persegi. Ini gambar persegi. Untuk mencari ini panjang diagonal ini, ya, panjang diagonal persegi ABCD. Dengan cara bagaimana? Dengan cara rumus Pitagoras yang tadi. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, yang ini ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian selain bentuk persegi, menentukan diagonal kubus dan balok. Nah, perhatikan sini. Ini kubus ya, ini kubus. Diagonal AG. Karena untuk kubus dan balok itu kan bentuknya bangun ruang ya. Jadi kamu perhatikan yang merah ini nih. Bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Diagonal kubus AG. Ini yang merah. Ya. Berarti kita harus mencari dulu panjang yang mana nih yang alas. Yang alasnya adalah AC. Nah, berarti alasnya yang ini, AC. Kemudian tegaknya yang mana? Yang ini. Nah, begitu ya. Jadi mencari dulu diagonal ABCD ya, apabila nanti diketahuinya sisi daripada kubus ini ya, balok ini panjang yang ini, misalkan AB, kemudian panjang BC. Nah, kemudian cari dulu panjang AC atau diagonal perseginya. Yang ini yang bawah nih, diagonal AC. Kemudian setelah didapat, nah, untuk mencari diagonal AG, berarti hasil dari AC
C kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah itu ya, itu materi tentang Pitagoras ya. Secara teori, teorema Pitagoras itu seperti itu, mulai dari sifat-sifat kemudian sampai pada fungsi daripada rumus Pitagoras. Nah tentunya untuk pertemuan hari ini hanya mengenal teorema Pitagoras terlebih dahulu. Nanti ketemu lagi di lain hari, itu kita akan menghitung ya, menghitung sisi miring, menghitung sisi alas ataupun sisi yang tegak dari beberapa bangun segitiga terlebih dahulu. Itu ya. Nanti untuk selanjutnya baru kita menghitung diagonal-diagonal yang ada pada kubus ataupun balok. Nah, barangkali untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.